Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Irawanti dari program studi Penjas semester 5 di Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi mata kuliah kesehatan olahraga tentang kelelahan dan overtraining, yakni dengan dosen pengampu mata kuliah kesehatan olahraga ialah Pak Rudi MPD. Izin menjelaskan Bapak. Baik, pertama kita akan menjelaskan tentang slide ke-1, yakni bisa dilihat di slide pertama, ini ada bentuk kelelahan. Nah, jadi dapat didefinisikan sendiri bahwa kelelahan itu menurunnya kapasitas kerja yang diakibatkan oleh karena melakukan pekerjaan itu sendiri gitu. Di sini juga kelelahan dibagi menjadi dua, ada kelelahan mental dan ada kelelahan fisik. Yang pertama kita akan membahas tentang kelelahan mental dulu. Pertama, kelelahan mental. Jadi kelelahan mental bisa disebut juga kelelahan yang merupakan akibat kerja mental. Nah, biasanya kelelahan mental itu disebabkan oleh kejemuan. Kejemuan itu bisa disebut juga sebagai perasaan jemu gitu, yang diakibatkan oleh kurang motivasi itu, kurang adanya motivasi dalam melakukan hal seperti itu. Baik, selanjutnya ada kelelahan fisik. Kelelahan fisik adalah kelelahan ergosistema 1, yang dimana dalam ergosistema 1 ini terdapat sistem nervorum dan sistem muskular atau sistem otot gitu. Nah, biasanya otot-otot ini merasa kelelahan akibat adanya suatu pekerjaan yang dilakukan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kelelahan itu bisa terjadi pada sistem saraf dan pada otot seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita geser ke slide yang kedua, yang dimana kita akan membahas tentang simptomatika kelelahan. Jadi simptomatika kelelahan itu bisa disebut juga sebagai ciri-ciri kelelahan itu sendiri. Nah, kan kelelahan kan ada dua ya, ada kelelahan fisik dan ada kelelahan mental. Jadi kita akan membahas satu-satu dulu gitu kan, ciri-cirinya. Tapi saya lebih akan membacakan saja. Kalian juga bisa lihat di slide yang saya tampilkan di layar. Yang pertama ada simptomatika kelelahan fisik. Jadi ciri-ciri kelelahan fisik itu pertama ada rasa lelah pada seluruh tubuh, terus mengantuk. Yang ketiga ada rasa nyeri dan pegal-pegal pada otot gitu. Terus yang keempat ada kaku pada sendi. Oke, jadi ciri-cirinya itu lebih ke spesifik mengarahkan pada ke fisik kita gitu. Jadi kelelahan yang terjadi pada fisik kita atau tubuh kita sendiri gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada simptomatika kelelahan mental. Jadi ciri-ciri kelelahan mental itu yang pertama tidak dapat berkonsentrasi, yang kedua sulit mengingat, yang ketiga sulit mengembangkan ide, yang ketiga itu kemampuan berpikirnya lambat. Jadi kalau ciri-ciri kelelahan mental itu lebih pada ke syaraf atau ke psikis kita gitu, tentang cara berpikir kita. Selanjutnya adalah penyebab kelelahan. Jadi sini saya akan membacakan juga tentang macam-macam penyebab kelelahan itu seperti apa saja. Yang pertama itu ada sumber daya habis atau tidak dapat diperoleh. Terus yang kedua ada tertimbunnya sampah olah daya di dalam tubuh. Terus yang ketiga adalah terganggunya keseimbangan elektrolit atau asam basa di dalam cairan tubuh. Terus ada terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran air di dalam tubuh. Nah, contohnya ketika kita berolahraga saja gitu kan. Ketika kita berolahraga, itu kan banyak ya keringat-keringat yang kita keluarkan. Itu kan salah satu sistem ekskresi dalam tubuh kita itu yaitu mengeluarkan keringat melalui kulit gitu. Nah, ketika kita mengeluarkan keringat melalui kulit tetapi kita tidak meminum cairan atau kayak misalnya kita tidak minum setelah berolahraga, itu juga bisa menyebabkan kelelahan. Nah, makanya recovery tercepat untuk menghadapi kelelahan itu yaitu dengan meminum air putih pada saat berolahraga seperti itu. Selanjutnya ada kemungkinan tempat-tempat terjadinya kelelahan yang mungkin diakibatkan oleh adanya kerja syaraf atau kerja motorik itu sendiri. Yang pertama ada serabut otot dan keping ujung saraf motorik. Yang kedua ada serabut saraf motorik. Yang ketiga ada sinaps. Yang keempat ada badan sel saraf. Yang keempat ada reseptor sensoris. Nah, di slide ini juga akan membahas tentang kejemuan gitu. Yang dimana kejemuan itu sendiri merupakan salah satu penyebab dari kelelahan mental yang di awal tadi kita sudah bahas. Nah, kejemuan sendiri adalah
perasaan bila seseorang harus berpartisipasi pada kegiatan fisik, sosial, dan mental tanpa adanya motivasi gitu. Jadi lebih ke perasaan seseorang yang karena tanpa adanya motivasi atau target, jadi merasa jemu akan hal itu, jadi tidak termotivasi untuk melakukan hal itu sehingga terjadinya kelelahan. Kalaupun ia melakukan pekerjaan itu akan lebih cepat lelah karena ia merasa jemu, karena dia tidak termotivasi. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang stillness. Kita bacakan saja ya. Jadi di sini dicontohkan seorang atlet yang bernafsu ingin menonjol dan dalam cabang olahraganya gitu, akan mulai berlatih dengan frekuensi dan intensitas latihan yang tinggi. Pada awalnya, ia akan memperoleh kemajuan, tetapi akhirnya prestasinya mendatar dan masih jauh di bawah impiannya. Dengan hasil inilah muncul perasaan tidak mampu dan frustasi. Nah, sehingga terjadilah perubahan kepribadian dan perilaku, yang dimana terjadinya perubahan kepribadian dan perilaku ini disebut sebagai stillness. Setelah selesai membahas kelelahan, kita beralih, yakni kita akan membahas tentang overtraining. Jadi overtraining sendiri adalah bentuk kronis dari kelelahan patologis dalam olahraga. Dan di sini juga dijelaskan bahwa ada beberapa penyebab yang menyebabkan overtraining itu sendiri. Yang pertama, karena adanya intensitas olahraga yang berlebihan. Yang kedua, proses yang berlebihan dari gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Terus yang ketiga ada mobilitas proses syaraf yang berlebihan atau perubahan pada sterotop yang dinamis. Oke, di slide ini kita akan bahas satu persatu dulu ya, dimulai dari yang paling atas dulu. Pertama ada simptomologi overtraining. Jadi simptomologi overtraining disebut juga sebagai ciri-ciri. Sama aja seperti simptomatika pada kelelahan, sedangkan di sini adalah simptomologi overtraining. Yang pertama, ciri-ciri kelelahan itu pertama, kelelahan yang tinggi. Terus ada respon terhadap latihan yang tidak ekonomis dan tidak seimbang. Ada pemulihan yang lambat, terus adanya proses perubahan olah daya, sedang menurunnya output olahraga. Oke, panah yang kedua menjelaskan tentang gejala-gejala subjektif. Jadi gejala-gejala overtraining itu ada dua sebenarnya, ada gejala subjektif dan ada gejala objektif. Yang pertama kita akan bahas tentang gejala-gejala subjektifnya dulu. Yang pertama ada gangguan psikis. Gangguan psikisnya itu sendiri bisa dicontohkan seperti kayak kegelisahan, terus rasa yang mudah marah, meledak-ledak gitu. Seperti itu, kayak hyperaktif seperti itu. Terus ada problematika tidur. Problematika tidur biasanya susah tidur ya, susah tidur cepat seperti itu karena rasa gelisah itu. Terus ada nyeri kepala, tentu yang biasanya itu sering mengalami sakit kepala, itu gejala-gejala subjektifnya gitu. Nah, sedangkan tanda-tanda objektifnya itu mengarah atau mengacu pada organ-organ atau bagian sistem tertentu. Contohnya seperti kedutan pada kelopak mata dan jari-jari. Kan kita sering banget tuh mengalami kekedutan itu juga salah satu sebenarnya bentuk kelelahan pada mata kita seperti itu. Terus ada pemulihan denyut nadi dan tekanan darah lambat. Yang ketiga ada gangguan fungsi ginjal dan hati. Oke, di sini juga ada pengobatan atau penyembuhan dari overtraining itu sendiri. Jadi kayak ketika kita mengalami overtraining, kita tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Nih, salah satunya seperti hentikan latihan dan kompetisi. Terus yang kedua ada pemulihan hendaknya dirangsang dengan menggunakan zat-zat ergogenik. Berikan vitamin-vitamin. Terus ada paksakan melakukan istirahat aktif dan dukung dengan psikoterapi. Jadi pengobatan-pengobatan di sini itu bisa sebagai alternatif penyembuhan dari overtraining itu sendiri. Oke, sudah slide terakhir nampaknya. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai materi kelelahan dan overtraining. Barangkali ada salah kata atau penjelasan yang tidak tersampaikan atau kurang jelas, mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya, baik teman-teman yang menonton atau apapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.